Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sena Febriansyah. Saya berasal dari Purworejo. NIM saya yaitu P1337437122069. Saya berasal dari kelas 1A. Kali ini saya akan membuat video tugas akhir pendidikan agama Islam yang bertemakan pentingnya agama dalam menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bahasa, ilmu berasal dari aksara Arab yang memiliki makna mengetahui. Dilansir dalam buku berjudul Agama Menuntut Ilmu Jadi Mudah oleh Abdul Hamid M. Jamil LC, menurut Muslim Al-Qadid, ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir. Sedangkan itu, Ziauddin Sardar mendefinisikan ilmu dengan cara mempelajari alam secara objektif dan sistematis, serta ilmu merupakan suatu aktivitas manusia. Ilmu pengetahuan, baik secara khusus ilmu agama maupun ilmu pengetahuan secara umum, merupakan bagian dari ciri khas manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu bermanfaat yang dimaksud dalam hadis di atas adalah seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, lalu mengamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, sehingga ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya meskipun yang mengajarkan telah meninggal dunia. Mengutip dalam buku Hadis Tarbawi, hadis-hadis pendidikan oleh Dr. Haji Abdul Hamid von MAG, ilmu pengetahuan yang bermanfaat adalah segala ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia Islam mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena ilmu pengetahuan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari umat Islam. Hal itu disemangati oleh ajaran Islam sendiri sebagaimana yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat pertama kali yang diturunkan kepada Muhammad di Gua Hiro, yaitu Iqra atau bacalah, mengandung inti pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim. Dalam ayat lain, Al-Quran menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupan. Begitu pula berbunyi hadis yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan orang muslim bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sejarah perkembangan ilmu di dunia muslim mengalami masa yang panjang. Sejak masa Nabi, ilmu pengetahuan disebarluaskan di rumah salah seorang sahabat, dan perhatian ini terus berlanjut sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat umat Islam memenangkan peperangan Badar, ia jadikan syarat bagi pembebasan mereka yang tertawan dengan keharusan mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Kemudian masa berikutnya pengajaran dilanjutkan di masjid-masjid, seterusnya mengambil tempat-tempat seperti kutab, madrasah, qa'ah, zawiyah, observatorium, perpustakaan, atau di pesantren, di surau, di tanah air. Masa Nabi sebagai awal tonggak pemberi semangat menuntut ilmu. Masa berikutnya mengalami masa kecemerlangan, terutama pada masa-masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa-masa ini muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi modal di tempat-tempat lain. Muncul pula ilmuwan yang ternama yang karya-karyanya sampai saat ini dapat dibaca dan menjadi rujukan bagi ilmuwan. Namun setelah masa-masa kejayaan di zaman klasik, saat ini bangsa-bangsa muslim di dunia sedang mengalami ketertinggalan dalam bidang keilmuan, baik ilmu sosial maupun sains. Dunia Islam klasik yang menjadi kiblat pengembangan ilmu pengetahuan tampaknya tinggal dalam buku-buku sejarah semata. Saat sekarang ini, kiblat itu telah berpindah ke dunia barat. Orang-orang yang ingin mendalami aneka cabang sains dan ilmu pengetahuan akan mendapatkan yang dia cari di negeri-negeri Eropa Barat atau di Jepang. Bahkan studi agama Islam pun tidak lagi didominasi oleh negeri-negeri Timur Tengah. Partisipasi dan kontribusi Barat dalam bidang ini patut mendapat perhatian.
berbagai universitas barat seperti Universitas Chicago di Amerika Serikat, Universitas Leiden di Belanda, Universitas Edinburgh di Inggris, Universitas Tübingen di Jerman, dan Universitas McGill di Kanada. Mempunyai program pengkajian Islam yang sangat baik. Indonesia sebagai negara muslim terbesar juga mengalami nasib yang sama. Bahkan, sebagai akibat dari kemunduran ilmu pengetahuan bangsa Indonesia kini mengalami berbagai masalah di berbagai bidang kehidupan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim mengalami hal yang serupa. Bahkan sejak awal masa kemerdekaan, perhatian kepada pendidikan tidak mendapat tempat. Para tokoh Islam lebih senang berpolitik daripada mengurus pendidikan. Mereka lebih banyak menjadi politisi ketimbang menjadi ahli pendidikan. Jadilah kualitas pendidikan di Indonesia relatif rendah berbanding kualitas pendidikan di negara-negara jiran semacam Malaysia dan Singapura. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui kebenarannya oleh umat Islam, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, Marshall Hodgson. Di antara ayat yang dipandang memberi semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang terbaik yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama pengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi pada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini pula lah manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan sebagainya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.